Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini tentang monetizing ya atau monetisasi. Dan nanti di akhir juga saya akan membahas masalah syarat pra-UAS ya yang wawancara. Jadi nanti akan saya bahas yang sudah dikirim di classroom, mana yang udah lolos, mana yang belum lolos ya. Ini akan saya bahas di akhir. Oke, kita mulai ya bicara monetisasi. Jadi penghasilan, dapat penghasilan. Nah, jadi sumber penghasilan salah satunya itu dengan cara monetisasi atau monetizing. Ini filosofi ya. Jadi kita tuh lahir bergerak, jadi nggak diam, mobilisasi. Kehidupan yang itu mobilitas tinggi. Kehidupan yang sekarang, apalagi dengan teknologi yang semakin tinggi juga. Nah ini contoh juga data statistik di Indonesia ya, data populasinya, penggunaan. Nah ini koneksi mobile ya, bisa kalian lihat kalau lihat perbandingannya, terus pengguna internetnya, pengguna aktif media sosialnya, bisa dilihat perbandingannya ya. Contoh kayak mobil koneksi aja, pengguna mobile koneksi itu melebihi dari total populasi sebesar 125,6%. Nah kan untuk pengguna internet 73,7% dari total populasi. Sedangkan yang aktif di media sosial itu sebesar 61,8%. Nah, kalau lihat dari data ini, ini sebenarnya kelihatan. Jadi emang betul bisa dikatakan kehidupannya itu yang butuh mobilitas tinggi. Bisa lihat dari data di sini. Ya, ini contoh di Indonesia. Ya. Lagi dari tahun ke tahunnya semakin meningkat. Nah, ini juga contoh. Nah, ini pemilihan dari perangkat. Nah, bisa dilihat mobile phone itu 98,3% penggunanya di totalnya. Nah, dari 98,3% tuh smartphone-nya 98,2%. Nah, yang tentunya smartphone. Nah, yang bukan non smartphone, mobile phone itu 16%. Ya. Kepemilikan laptop, komputer itu 74,7%. Nah, di sini sebenarnya bisa katakan pengguna handphone itu lebih tinggi dibanding pengguna komputer atau laptop. Tadi bisa dikatakan peluang itu sangat besar. Nah, ini juga contoh penggunaan atau waktu yang digunakan ya di media. Lihat di sini ya. Rata-ratanya ini 8 jam 52 menit. Ini untuk semua ya, kemudian internetnya semua perangkat itu 8 jam 52 menit rata-rata dalam sehari. Daily time ya. Lihat di sini ya. Jadi bisa dikatakan penggunaan internet itu termasuk tinggi. Ya bayangkan dari sampai sehari 24 jam di sini hampir 9 jam. Jadi lebih dari 30%. Ya. Kan seperti itu. Nah ini ya, tadi penggunaan internet. Ya, 33,7%, total 202 juta. Nah, pengguna internet melalui perangkat mobile itu 96,4%. Tadi 8 jam 62 menit secara penggunaannya. Ini penggunaan mobile internet banyak 96,4%. Ya, itu untuk penggunaan mobile internet. Kalau smartphone 96%. Jadi bisa katakan tetap tinggi. Jadi peluangnya mobile phone atau apalagi sekarang smartphone itu sangat tinggi. Ya akan di atas 95%. Ini penggunaan mobile apps ya berdasarkan kategori. Ini kebanyakan digunakan untuk apa? Nah, yang pertama itu untuk aplikasi chat, messenger. Ya, untuk messenger itu pesan itu 96,5%. Social networking 96% juga. Untuk entertainment, video 86%, musik 60%.
game 60%, belanja 78%, map 77% ya, banking, finansial 39%, kesehatan, fitness 23%. Nah, di sini penggunaannya ya, bisa lihat termasuk tinggi. Jadi untuk penggunaan sehari-hari yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, khususnya pengguna mobile phone atau smartphone, ya, cukup tinggi. Apalagi sekarang itu masa pandemi. Nah, jadi sebenarnya makin meningkat. Kenapa? Karena istilahnya harus diam di rumah, lockdown seperti itu. Makanya makin tergantung kepada mobile phone atau smartphone untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan. Nah, kita bisa tadi monetisasi, bagaimana mendapatkan uang. Nah, di sini jadi melalui mobile apps dan game. Jadi kita membuat bisnis modelnya. Nah, monetisasi itu apa? Ya, kita itu bisa menghasilkan uang dari aplikasi dan game atau dari produk kita berupa aplikasi dan game. Nah, terus memanfaatkan aplikasi seluler atau mobile apps sebagai bagian dari model bisnis. Nah, contohnya apa ya? Ini contohnya itu yang menerapkan monetisasi dan menerapkan aplikasi seluler sebagai bagian dari model bisnis itu Gojek, Bukalapak, Tokopedia. Jadi mereka tuh udah menerapkan keduanya, monetisasi dan aplikasi seluler sebagai bagian dari model bisnis. Ini bukan hanya jual aplikasi layanan, tapi ada lagi yang lain. Pertanyaannya itu berapa banyak pendapatan yang dapat kita peroleh dari aplikasi mobile app. Nah, bicara yang tadi monetisasi dan aplikasi ya, mobile apps itu ada banyak sebenarnya yang bisa didapatkan tuh. Nah, sebenarnya ada 16 nanti yang saya bahas, tapi di sini saya akan bahas dulu 8. Nah, yang pertama itu harga dinamis. Nah, ini bisa dijadikan salah satunya dalam model bisnis itu, yaitu harga dinamis. Nah, di sini contoh dulu. Yang menerapkan harga dinamis, jadi harga itu bisa berubah-ubah. Ada Gojek, nah, harga tuh naik, lihat kayak kalau macet itu lebih besar cost-nya seperti itu. Ya, jadi harganya dibuat dinamis. Makanya bisa dikatakan itu disitulah keuntungan lebihnya. Misalkan kalau jam sibuk. Nah, Traveloka juga harga hotel itu naik kalau saat musim ramai atau high season itu. Ada juga Air Asia. Nah, dia itu ada promosi harga hingga, ya, bukan berarti no, harga hingga dengan syarat dan ketentuan. Jadi salah satunya itu bermain di harga. Tuh. Jadi penonton berubah disesuaikan, jadi ada penyesuaian. Saat tinggi ditinggikan, dah ya, tergantung kondisi. Nah, di sini poin kuncinya apa? Ya tadi, jadi disesuaikan tuh sesuai dengan permintaan, supply dan permintaan. Tadi, kalau permintaannya banyak, naik. Nah, tadi, kalau macet pasti naik. Nah, itu. Karena ada resikonya juga, cara waktu seperti itu. Nah, sini tujuannya untuk apa? Bisa memaksimalkan profit. Nah, contoh bisa menutupi harga biasa. Nah, itu bisa naiknya dari mana? Ya, misalkan tadi harga yang berubah, misalnya harga berubah itu misalnya kayak naik kalau jam sibuk untuk Gojek sampai lokal, kalau SIM-nya ramai, jadi naik. Nah, itu berarti ada kelebihannya. Nah, itu tujuannya untuk memaksimalkan profit. Nah, di sini juga bisa mendorong supply ketika permintaan meningkat. Nah, berarti ternyata misalkan di sini ketahuan nih, saat musim ramai itu saat liburan, misalnya ini untuk hotel Traveloka. Saat musim liburan tuh permintaan tuh meningkat. Nah, berarti di sini harus lebih banyak lagi disediakan. Contoh misalkan kamar kosong. Nah, seperti itu. Ya, di sini mendorong supply ketika permintaan meningkat. Nah, yang kedua itu fitur berlangganan. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam bisnis model kita. Nah, di sini maksudnya contoh yang berlangganan, contohnya itu ada 2, contoh Netflix dan Bright Story. Nah, kalau Netflix kan ada langganan per periode. Nah, jadi tentukan nih ada langganan per periode, biaya yang harus dibayarkan. Misalkan mingguan, bulanan, atau harian dengan harga yang berbeda. Situ, ya. Untuk menonton semua tayangan yang ada di
Nah, di sini kan berarti bisa memilih. Nah, bukan bisa memilih, bisa ditingkatkan. Kalau asalnya mingguan bisa ke bulanan ke harian seperti itu. Jadi banyak seperti itu. Nah, kalau Brand Story dia itu untuk vendor jasa pernikahan. Jadi sama, dia juga menerapkan ada biaya langganan. Di mana kalau yang langganan itu biasanya ada potongan-potongan gitu. Nah, poin kuncinya apa? Poin kuncinya. Nah, ini sama untuk mempertahankan pelanggan sasaran, makanya dikatakan mengikat pelanggan dalam periode waktu tertentu. Jadi mempertahankan pelanggan, kayak mempertahankan keanggotaan. Dan di sini tuh banyak digunakan oleh startup yang menyediakan layanan software as a service. Nah, jadi sebagai layanan itu perangkat lunak layanannya, itu ya. Nah, model ini juga dikatakan biasanya dikombinasikan dengan model bisnis lain seperti free trial. Makanya ada fitur free, mencoba dulu, nah itu sebelum berlangganan. Itu dimasukkan dengan free trial. Nah, ini juga contoh ya, hanya Netflix, bisa juga View dan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu freemium. Nah, ini fitur freemium. Supaya namanya premium, sebenarnya premium. Jadi free dulu baru premium. Nah, di sini contohnya Dropbox. Soalnya itu. Yang free itu kapasitasnya dikasih 2 GB. Tapi jika premium itu bisa di up to 1 terabyte. Penyimpanannya lebih luas lagi. Lebih besar lagi. Itu salah satu contoh yang menerapkan premium. Jadi free dulu, mancing nanti kapasitasnya kan makin lama makin besar, penuh, butuh lebih. Oh gak mau, harus di upgrade. Nah itu harus ke premium. Itu prinsipnya seperti itu. Nah poin kuncinya itu jadi mendorong pelanggan untuk mencoba layanan dulu, disuruh mencoba dulu, maka dikasih gratis dulu. Nah bila suka, ini sebenarnya hampir mirip kayak sebelumnya yang berlangganan ya. Cuma bedanya ini lebihnya ke, nah layanannya lebih beda. Nah di sini kalau suka baru bisa mengupgrade gitu. Kalaupun nggak suka ya tetap aja masih bisa menggunakan selama, nah itu contoh kayak Dropbox 2 GB ya udah penuh, paling hapus seperti itu kalau udah penuh seperti itu ya. Nah, tujuannya juga bisa dikatakan untuk meningkatkan jumlah pengguna dalam waktu singkat. Nah, itu. Ini tuh. Kenapa? Karena yang pertama itu free dulu. Orang pasti mau kalau free. Nah, kalau free banyak yang mau jadi pengguna. Gitu. Makanya di sini akan meningkatkan jumlah pengguna. Nah, semakin banyak pengguna, maka nilai dari startup kita itu akan semakin meningkat. Contoh kan, wah ini pelanggannya banyak. Nah, itu kan akan meningkatkan nilai value. Terus kita, wah berarti penggunanya banyak. Dipercaya nih orang mau pakai. Ya, termasuk bagus. Tapi di sini kayak normal aja, kayak warung biasanya orang tuh lihat tuh karena ramenya. Wah ini mah rame, berarti pasti enak. Padahal belum tentu enak. Gitu. Tapi karena meningkatkan nilai karena ramenya seperti itu. Ya. Nah selanjutnya dari iklan. Nah ini kalau bisa dikatakan yang paling besar dari semua itu dari iklan. Bisa sih. Nah, ini contoh nih dari iklan ya. 3 besar, Facebook, Instagram, Twitter. Nah Facebook itu bisa dilihat ya, pendapatannya dari iklan itu sebesar 25,43 miliar US dollar. Bayangkan, itu dari iklan. Instagram bawahnya 20 miliar US dollar. Twitter 1,14 miliar US dollar. Itu triliunan ya, 20 miliar US dollar. Bayangkan, itu dari iklan. Nah, di sini poin kuncinya apa? Nah, ini dapat diterapkan bila memiliki banyak pengguna. Jadi kalau udah banyak pengguna, nah kadang kan ada pengguna, misalkan contoh, wah saya pengen saya itu bisa dilihat oleh orang lain, mau gak mau kan harus bikin iklan biar dikenal sama pengguna yang lainnya. Ya misalnya kita ada produk kita biar bisa dilihat sama pengguna yang lainnya. Nah, contohnya Facebook, layanannya landing page-nya seperti itu ya, yang berbayar. Nah itu kan pasti bayar. Sebenarnya iklan itu contohnya dari pengguna iklannya, mengiklankan seperti itu ya. Nah, di sini juga pada iklan ya, variasi iklan itu yang dilakukan oleh startup dapat dibuat sesuai sektor yang disasar oleh startup. Ya ini kan tergantung karena di Facebook, Instagram, apa yang mana, apakah mau keseluruhan seperti itu. Jadi bisa sektor apa yang mau disasar itu bisa ditentukan seperti itu, atau mau semuanya bebas. Bisa misalnya dikategorikan bisnisnya misalnya seperti itu. Nah, di sini juga yang ditawarkan itu iklannya itu
Jadi ada yang versi mobile atau desktop. Nah, tadi mungkin kalau yang lebih sering menggunakan lewat perangkatnya misalkan laptop atau komputer berarti yang versi desktop. Tapi yang sering yang menggunakan contoh mobile phone atau smartphone berarti versi mobile. Jadi iklannya di semuanya bisa ada seperti ya. Nah berikutnya juga bisa mendapatkan iklan dari Google AdSense. Nah ini salah satu sumber juga dari Google AdSense. Itu ya, iklan tuh. Jadi bukan hanya dari pengguna tapi dari Google AdSense. Berikutnya ada Pay as you go. Jadi bayar sesuai dari yang dipakai. Nah di sini ada contoh aja ya. Tuh Mailchimp. Nah dia itu jadi sesuai, jadi bayar itu sesuai yang dipakai. Misalkan di sini dia itu kirim kalau ke 5 alamat $14,99. Tapi kalau ke 10.000 alamat $299. Ya. Nah, contoh lain di Indonesia tuh nggak tahu dulu itu ya, itu Plexi. Nah, itu SMS Plexi. Itu kan per karakter. Nah, itu juga sama pay as you go sistemnya penerapannya. Jadi bayar itu kirim itu sesuai panjang karakter. Banyak karakter. Nah, itu prinsipnya sama pay as you go. Nah, di sini poin kuncinya dapat diterapkan untuk layanan yang digunakan. Nah, tadi Mailchimp contohnya dia itu lebihnya ke email, pemasaran lewat email. Nah, contoh yang lain tadi Plexi. Nah, itu kan layanan ngirim SMS. Nah, itu. Nah, di sini pengguna itu dapat menghemat pengeluaran karena tadi prinsipnya membayar hanya yang dipakai atau hanya membayar apa yang dibutuhkan. Nah, itu ya kelebihan dari Pay as you go. Nah, berikutnya yaitu rekening virtual. Nah, ini sekarang tuh yang sedang menjamur rekening virtual atau rekening elektronik. Nah, contoh aja ya. Ini contoh di dua marketplace besar di Indonesia ya. Gojek, GoPay, Bukalapak, Buka Dompet. Ini tuh dua-duanya termasuk unicorn ya. Itu rekening virtualnya. Jadi layanan yang lain. Nah, kenapa bisa dikatakan ini sumber monetisasi? Karena bisa diputarkan lagi uangnya. Contoh di GoPay ya, atau dibuka dompet, buka lapak. Nah itu kan uangnya itu mengenap. Misal kalau ada, nah itu sebenarnya kalau dikumpulkan itu bisa diputarkan lagi. Misalkan untuk mengembangkan proses bisnis dari usaha kita sendiri. Nah itu prinsipnya seperti itu. Maka di sini poin kuncinya, ini sebenarnya pengguna itu menyimpan dana di rekening virtual. Ya di mana ya di server startupnya ya, atau di perusahaan kita. Nah dapat digunakan untuk apa? Untuk bertransaksi. Nah, salah satunya juga untuk mempertahankan pelanggan sebenarnya. Salah satunya juga sebagai customer relationship juga sebenarnya. Ya, agar pengguna selalu menggunakan layanan startup secara berkesinambungan atau secara kontinuitas. Nah, kayak tadi saya bilang dana dari pengguna itu dapat dimanfaatkan oleh startup, oleh perusahaan kita. Misalkan oleh untuk pengembangan bisnis. Sebenarnya simpel yang lain juga kayak di bank. Bank itu ada yang namanya deposito. Nah, sebenarnya deposito itu sama dananya itu nanti dimanfaatkan lagi oleh bank. Makanya namanya deposito biasanya misalkan contoh ada ketentuan, misalkan ada perjanjian 1 tahun, nggak bisa diambil. Nah, situ akan dipakai uangnya sebenarnya oleh bank tuh. Diputarkan misalkan untuk apa? Misalkan dalam sektor misalkan perumahan, nah, suka ada kan kredit, nah, seperti itu, kredit rumah seperti itu, kredit perumahan. Nah, itu. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya ada lelang. Nah, ini sesuai namanya lelang. Nah, di sini contoh yang paling ini ya, itu eBay. Ini secara online ya, eBay, di mana pembeli menawar harga. Nah, nanti harga yang tertinggi yang menang. Jadi kalau pembeli yang menawar dengan harga tertinggi, nanti dia yang menang lelangnya. Tuh, tuh dari lelang ya. Yang bisa jadi kan nilai barang sesungguhnya, misalkan produk sesungguhnya, misalkan cuman 100 misalkan, bisa jadi 2 kali lipat atau lebih. Itu tergantung harga tertinggi. Makanya lelang juga biasanya suka ada harga minimal dulu, pemancing misalnya seperti itu. Nah, tapi biasanya lelang tuh nggak rugi. Soalnya kalau dibilang, wah ini kalau beli baru, bisa kayak laptop di pelelangan ya, contoh di Pegadaian. Wah kalian pernah, Pegadaian juga suka mengadakan lelang seperti itu. Nah, di lelang itu, misalnya contoh ada laptop bagus nih kalau lihat di spek, kalau beli itu misalkan baru, contoh 15 juta. Kalau lihat di situ penggunaan baru, misalkan baru 2 bulan. Nah, di situ harga awal. Nah, ingat yang tawaran ke awalnya misalkan 5 juta dulu. Nah, bukan berarti 5 juta emang murah.
Kalau dikatakan 5 juta murah, betul. Misalkan kondisi masih mulus 98%, kamu beli. Tapi lihat prinsip lelang pegadaian itu kan harga tertinggi. Mulai dari 5 juta, kita nawar 5 juta. Yang lain misalnya nawar 5 juta 100.000 ya. Pasti yang menang 5 juta 100, tapi ada yang nawar lagi misalkan 6 juta, tapi yang 6 juta. Jadi prinsipnya seperti itu. Makanya biasanya jadi nggak rugi. Tuh. Karena pasti dari yang penjual juga ada dia harga yang mau setidaknya segini. Ya, contoh laptop kan dia, saya nggak apa-apa. Misalkan beli 15 juta, 10 juta juga nggak apa-apa. Ternyata pas dilelang lebih dari 10 juta, berarti kan tidak langsung untung. Itu ya. Tapi ada tapinya. Misalkan udah ketentuannya 10 juta nih. Kalau ya, bukan berarti seperti itu. Makanya kan 10 juta tuh maksimalnya, makanya biasanya nilai lelang itu yang awal tuh sebagai standar harga dari penjual sebenarnya. Harga maunya 5 juta, ya udah 5 juta aja. Minimalnya kan biar nggak rugi. Nah, nanti lebihnya nanti masuk ke pelelangan atau pegadaian, cara seperti itu. Tuh ya. Jadi bisa lebihnya itu dari situ. Jadi poin kuncinya apa? Yaitu harga. Jadi tergantung dari penawaran harga. Gitu. Bisa nggak kita bermain komplotan misalkan nawar? Susah. Kenapa? Ya karena kan bukan 1 2 orang. Gitu. Kita udah saya nawar, yang lain jangan. Tapi kan masih banyak yang lain, kita nggak bisa. Itu ya prinsip orang itu. Jadi tetap aja tergantung penawaran tertinggi. Nah, terakhir ada yang namanya afiliasi. Mungkin sering dengar kan afiliasi. Udah nggak punya modal, nggak punya toko apapun, ya udah berafiliasi aja, bergabung bersama kita. Sangat banyak seperti itu. Bermodal, ngirim link itu. Nah, jadi simpelnya afiliasi itu apa? Jadi mengubah konsumen menjadi pemasar. Jadi marketingnya simpelnya seperti itu. Nanti keuntungannya apa? Ya bisa berupa bonus atau komisi. Nah, itu yang ditawarkan tuh. Jadi penariknya itu pasti kan gimana saya mau memasarkan. Kalau nggak ada untungnya pasti kan pengen untung. Untungnya apa? Ya bisa bonus atau komisi. Misalkan berapa persen. Misalkan dari yang tawarkan misalkan 20.000, sebenarnya dia udah dapat 10% misal seperti itu. Itu ya. Contohnya bila berhasil bisa jadi mengajak konsumen atau bisa menjual produk. Gitu. Dan sini contohnya Amazon dan Zalora. Itu yang bahkan afiliasi. Nah, poin kuncinya apa? Nah, di sini bisa berjalan dengan baik ya afiliasi itu. Syaratnya apa? Ya tadi, karena menjadikan konsumen sebagai pemasar berarti harus sudah banyak pengunjung atau sudah banyak konsumennya. Ya, percuma kalau konsumennya nggak banyak. Itu ya. Nah, berikutnya juga, poin kuncinya apa? Ya ini tujuannya itu sebenarnya yang utama juga meningkatkan lead traffic pengunjung tidak langsung. Orang mau ini oke, jadi link itu kan banyak yang lihat itu meningkatkan lead traffic tidak langsung akan meningkatkan nilai juga value dari usaha kita juga itu. Karena itu bisa juga masukan sebenarnya tidak langsung juga traffic tuh pengunjung tuh. Misalnya kan banyak seperti itu. Kalau yang pengunjung per klik per apa seperti itu. Banyak seperti itu sekarang dapat. Nah, itu monetisasinya dari situ. Itu ya, ini dari 16.8 dulu seperti itu. Jadi bicara itu bukan hanya jual layanannya aja, kan tadi cuma SaaS aja, software as a service. Bisa juga yang lainnya. Apa yang mau di penekanannya harga dan iklan juga. Gitu. Jadi bisa semuanya. Bukan berarti ini hanya memilih satu, enggak, bisa digabungkan. Kamu ada afiliasinya, ada lelangnya juga. Misalkan kamu menjual produk kalau akhir tahun dilelang misalkan. Ada rekening virtualnya juga, kamu tuh menawarkan tuh. Misalkan kalau berlangganan rekening virtual ada diskon. Nah, misalkan khusus kalau yang bayar dengan rekening virtual itu biasanya misalkan tidak ada biaya penanganan. Kalau kalian mana ya belanja ya, contoh kayak misalkan di Shopee ya. Dan saya sering pakai Shopee itu ada beda harga antara COD dengan pakai Shopee Pay. Kalau Shopee Pay itu tidak ada yang namanya biaya penanganan. No, tapi COD biasanya suka ada biaya penanganan. Tergantung nilai produk ya. Contoh misalkan produknya misalkan 50.000 biar penanganan misalkan 2.000 misal ya. Kita karena menganggap 2.000 mah kecil nggak apa-apa. Cuma 2.000. Apalagi kan kita misalkan jasa kirimnya ongkirnya yang lagi gratis, misalkan lagi ada promo ongkir gratis. Jadi 2.000 gak apa-apa, hitung-hitung bayar ini, bayar ongkir.
Nah, padahal itu kan dari satu orang. Kalau kita berpikirnya satu orang. Sedangkan misalkan pengguna Shopee atau yang bertransaksi misalkan dalam hari itu, dalam satu hari itu misalkan 1.000, misalkan ini 1.000 yang bertransaksi hari itu 1.000, anggap 1.000 orang bertransaksi di Shopee. Nah, biaya langganan yang 2.000, anggap 2.000 paling kecil, 2.000 kali 1.000 udah berapa? Bayangkan kan seperti itu. Itu udah lumayan, itu hanya dari biaya penanganan. Itu juga salah satu termasuk ke monetisasi sebenarnya, salah satunya juga itu. Ya, rekening virtual tawarkannya, tapi syaratnya harus bayar pakai Shopee Pay gitu. Nah, itu juga ada yang lain. Dapatnya apa? Nah, kayak kamu misalkan bayar Shopee Pay berarti kan harus dari bank dulu, misalkan kita dari rekening kita. Nah, misalkan mau diisi 50.000, tapi tetap ternyata yang dipotong dari bank kita itu bukan 50.000, ada lebihnya. Contoh misalkan 50.500. Jadi itu. Nah, 500 itu sebenarnya tidak langsung itu udah monetisasi. Hasilan yang lain. Nah, nggak apa-apa 500 kecil. Nah, tadi 500 kecil. Hitung dari transaksi per hari yang tadi. Ya penanganan berapa, di situ berapa. Nah, itu ya, jadi berpikirnya kecil-kecil, tapi kalau banyak kan besar juga. Nah, di sini, nah kalau ini juga bisa kamu pay as you go. Kalau ada produk kamu misalkan, ada yang dibuat juga pay as you go. Misalkan ada pilihannya juga, bisa membayar sesuai yang, nah itu. Kalau ada, misalkan bisa seperti itu juga. Misalkan kalian tergantung dari produk kalian seperti apa. Terus ada juga yang lain itu, ini juga ada iklannya juga. Nah, pendapatannya jadi dari iklan. Nah, biar lebih bonafit juga. Dapat iklan dari Google AdSense seperti itu. Terus dari pengguna juga sama. Orang prinsipnya kayak yang jualan. Nah, contoh ya, yang jualan di marketplace. Tadi saya bilang contoh aja Shopee. Bukan berarti mereka tuh gak ngeluarin uang. Mereka itu bayar. Pengen buka toko tuh bukan berarti gratis. Benar-benar gratis. Contohnya lain, bayar buat apa? Ya biar mereka terlihat di awal. Kayak orang misalkan masukin kata kunci. Nah, gimana kata kuncinya itu? Yang keluar pertama itu, di halaman pertama itu, toko kita itu bayar. Makanya ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, itu harus bayar. Nah, itu kita nggak bayar, karena nggak akan yang beli-beli. Kenapa? Karena kan nggak tahu. Meskipun misalkan, udah, orang emang suka ada yang selain kata kunci ada filter, misalkan tergantung lokasi, Jawa Barat atau Bandung. Tapi kan Bandung tuh yang dagang banyak. Berarti kita yang di pertama, gitu. Itu ya. Itu salah dari iklan. Nah, digabung juga dengan misalnya ada fitur premium. Nah, itu yang peruntungan premium itu ya kalau belum daftar bisa, masih bisa belanja, bisa anggap fitur free-nya. Cuman nggak dapat keuntungannya, misalkan nggak ada promo-promo, misalkan gratis ongkir itu, hanya itu berlaku hanya untuk yang premium itu, maksudnya udah berlangganan, udah jadi anggota member. Nah, itu kan bisa disesuaikan juga seperti itu, ya. Nah, juga ada yang berlangganan. Nah, bisa juga seperti itu. Misalnya udah biasa berlangganan, bisa ketahuan kan ada, misalkan kita transaksinya udah berapa, ini udah berlangganan. Nah, misalkan ada fitur berlangganan itu, kalau misalnya udah pembelian 10 misalkan, ada potongan lagi, dinaikkan misalkan. Jadi ada grade-nya, misalkan ada kayak rencana. Kalau nyampe transaksi kayak, kan seperti itu, marketplace juga. Misalkan transaksi udah 100 misalkan, 100 pertama, itu misalkan bronze misalkan. 1.000 silver, 1 juta gold. Gold. Nah, keuntungannya apa? Nah, makin tinggi misalkan, promonya makin banyak, bonusnya makin banyak. Nah, itu kan menarik juga, sama seperti itu prinsipnya. Itu bisa dipakai. Nah, ini juga harga dinamis. Nah, itu harga dinamis. Jadi bermain dengan harga juga. Dan juga bisa masukkan rata-rata ya, semua juga pasti dengan harga. Nah, kadang misalkan harga lihat sekarang berapa, pas lihat besok beda. Nah, itu juga berarti termasuk dia harga dinamis, menyesuaikan. Gitu. Apalagi misalkan kalau stok barang jarang, karena harga pasti naik. Nah, karena jarang. Nah, contoh juga kalau sekarang ya, ini bukan bicara seperti ini ya, ini mah yang realita. Harga kebutuhan pokok, kenapa harga kebutuhan pokok menjelang hari raya ya, biasanya suka naik. Pasti naik. Gitu. Nah, udah naik,
susah turunnya sebenarnya. Turunnya bukan berarti normal lagi. Nah, itu berarti permainan sebenarnya, permainan pasar. Padahal kalau bicara stok sebenarnya normal-normal aja, tapi setiap hari raya pasti naik tuh. Nah tapi kalau di sini saya startup kita misalkan ya yang produk mobile apps dan game, nah harga dinamis itu bisa diterapkan ke produk kita. Contoh misalkan tergantung, nah itu bisa tergantung kayak contoh kayak layanan kayak tadi Gojek itu tergantung macet atau enggak, nah seperti itu kan berubah dia tuh harga tuh seperti itu. Atau misalkan ada potongan lagi harga dinamis tuh kalau menggunakan pembayarannya pakai GoPay tadi digabungin dengan virtual elektronik atau virtualnya itu ya seperti itu, pembayaran virtualnya. Nah itu kan akan semakin mengikat pelanggan seperti itu. Cara tidak langsungnya seperti itu. Nah, saya kan tadi kehidupan kita itu sekarang itu mobilitas tinggi, peluangnya sangat besar aplikasi dan game. Kenapa? Ya karena tadi kebutuhan untuk mendapatkan mobilitas tinggi manusia kita ya. Ya contohnya di sini di Indonesia itu sangat tinggi. Dan lebih dari 70%. Seperti itu. Ya. Peluangnya sangat besar untuk aplikasi dan game. Kenapa? Ya contoh kayak tadi penggunaan menggunakan handphone itu sangat besar. Berapa? Untuk game aja di atas 60%. Itu. Ya, jadi peluangnya sangat tinggi. Bayangkan 60% dari 272 juta. Berarti sangat tinggi peluang. Bicara peluang masih banyak. Nah, tergantung apa nanti ya. Yang lainnya gimana cara memikat dari pelanggan. Baik lagi seperti itu. Ya. Tadi terus dapat penghasilannya dapat dari mana? Biar bertahan kan berarti harus dapat pemasukan. Tadi saya masukin yang mana lebihnya? Ya. Jadi harga ya rekening virtual, iklan, premium dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi itu salah satu cara mendapatkan uang atau secara monetisasi, monetizing itu ya. Dapatan jadi banyak sebenarnya. Kalau dibilang tuh dapat dari mana saja, sektor apa saja itu bisa dikatakan banyak sekali. Kayak contoh dari aplikasinya aja, saat orang misalkan menggunakan aplikasi kita, misalkan aplikasi mobile, misalkan download, misalnya ini untuk Android, misalkan download dari Play Store, nah itu kan dapat keuntungan juga. Saat orang pengguna berapa, bukan berarti orang saat kita download, install itu nggak dapat pemasukan ke vendornya, dapat ada istilahnya kayak komisi seperti itulah itu ya. Makin banyak pengguna makin besar juga itu ya. Itu bisa dikatakan sebagai monetisasi yang kayak sekarang YouTube itu kan dimonetisasi. Kamu mau bikin konten nggak akan, meskipun view-nya banyak tapi kalau nggak dimonetisasi ya nggak akan dapat pemasukan itu. Tapi ada syaratnya kayak di YouTube misalkan, hanya syarat untuk bisa dimonetisasi misalkan ada di YouTube seperti itu yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi aku bicara peluang itu banyak itu ya, makin tinggi. Nah itu tadi pengunjung situ ya kayak TikTok, Twitter itu kenapa bayarnya tinggi, ya itu lihat juga misalkan dari followernya. Oh followernya makin tinggi bayarannya makin tinggi. Ya contoh kayak di inilah TikTok ya, contoh mungkin kalian tahu yang naik daun sekarang tuh Happy Lamb ya. Ya itu pendapatannya sekali posting itu miliaran di TikTok. Kenapa? Karena dia followernya lihat berapa puluh juta, atau kapan terakhir saya lihat itu 70 juta atau sekarang itu followersnya. Rata-rata yang lihat per postingan itu jutaan. Bayang sekali posting itu miliaran dapat penghasilan dia itu baru dari TikTok, Instagram juga sama seperti itu. Kalau bicara lah berarti Instagram rugi misalkan kalau kalian bicara ya enggak, dia juga dapat dari yang lainnya. Nah, tadi saya dari iklan kalau seperti itu ini bisa buat menarik juga pelanggan. Banyak pelanggan yang menggunakan kan banyak keuntungan juga seperti itu. Ya ini contohnya seperti itu. Oke, saya lanjut ke pembahasan yang pra UAS, yang wawancara. Ada yang mau tanyakan? Silahkan.
paham ya? Jadi kok ini lebihnya bicaranya ke sektor-sektor apa saja dalam bisnis model kita yang bisa digunakan untuk monetisasi ya. Karena ini dari mobile app dan game, aplikasi mobile dan game di produk kita. Kita langsung aja ke Prakwas ya yang wawancara. Saya sebenarnya udah lihat ya dari 8 kelompok. Saya akan nyebutin kelompoknya jangan. Apa-apa? Biar tahu kurangnya. Iya, Pak, tidak apa. Oke. Ya, sesuaiin aja ya. Yang pertama absen. Ini kelompok 5. Saya nggak nyebut namanya. Kelompok 5. Oke. Ini belum lolos. Ini belum lolos. Ini dikirim ulang ya, baru 6 orang. Ini belum lolos. Kenapa? Dari pertanyaannya itu kurang mendalam. Saya bilang. Sini. Terus dari pertanyaan kalau saya lihat ya, pertanyaan itu sama. Jadi dibuat sama semua. Padahal masing-masing aja. Jadi biar nanti tuh banyak itu opsinya. Oh ini pertanyaannya buat sama banyakan gitu ya. Tuh. Jadi harus lebih banyak digali lagi. Lebih mendalam lagi kalau dibilang. Oh ini kan lebihnya ke contoh, apakah pandemi COVID ini sangat mengganggu untuk ibu beraktivitas? Jawab sangat mengganggu. Mau belanja bulan puasa, tapi di sini langsung untuk bersosial dengan keluarga atau saudara ibu bagaimana? Misalkan kalau udah dibuka, bagaimana apakah pembelajarannya masih daring atau sudah tetap muka? Masih daring. Sekolah kan siswa dibatasi. Nah, terus pembelajaran dengan metode daring menurut ibu bagaimana? Misalkan anak ibu jadi main HP aja terus tanya cara menanggulangi anak ibu agar tidak kecanduan main HP. Nah itu kan padahal belum tentu kecanduan main HP. Dibatas, kalau ibu membatasi anak ibu. Jadi kalau megang HP istilahnya main HP itu kalau saat sekolah daring. Udah aja selesai kayak gitu pertanyaannya. Nah itu ngambang. Jadi segi masalahnya belum kegali. Mau saya bilang tuh ya, belum masih sama. Ini masih sama pertanyaannya. Oke yang ini. Disantai paling. Nah ini langsung. Oke. Kegiatan ibu sehari-hari apa saja nih? Oke ini bisa beres-beres, nyuci, masak, nyetrika, nonton. Nah, saya tanya lagi, selain nonton berita di TV, suka baca berita di media lain, lewat HP, suka lewat lain. Kalau ini kan udah berujung lewat HP. Oke, langsung dipertegas lagi. Berita di HP itu sering ada berita hoax. Nah, nggak boleh kamu langsung kayak gitu. Ini kayak mengarahkan. Kamu tiba langsung berita di HP itu sering ada berita hoax. Kita itu menggali permasalahan. Ya, kalau ini beda lagi. Kalau ini kamu kayak analisis. Berita di HP itu sering ada berita hoax, jangan. Seperti itu. Cara ibu mengatasinya gimana? Nah, itu kan bukan usah. Ini kayak tiba-tiba langsung nanya berita bohong gimana? Jangan. Kayaknya itu kita lebihnya menggali permasalahan dari sisi, nah itu. Dari sisi target customer. Kita nggak boleh mengarahkan tema apapun, nggak boleh. Jadi kita jangan sampai ada tema yang kita seakan-akan kita tuh mengarahkan meskipun dibedakan kalimat tanyanya, tapi kelihatan sebenarnya itu mengarahkan. Jangan seperti itu. Ya, kurang di situ aja. Ya ini diperbaiki lagi. Jadi kalau saya bilang kurang mendalam permasalahannya. Karena lewat wawancara ini sebenarnya kalau mendalam itu, ini kedepannya buat persona. Persona itu kan bukan berarti satu narasumber. Itu kan hasil riset. Bisa jadi misalkan kalian itu dari 100 orang itu yang pas di ini dikumpulkan ternyata ada persamaan itu 30 orang untuk permasalahannya sama, 20 orang permasalahannya sama. Nah, itu berarti bisa dibuat beberapa persona, yang 30 orang persona yang satu, yang 20 orang yang sama persona 2. Nah dari situ bisa dibuat seperti itu. Tapi harus detail, mendalam kan, nanti itu bisa di ranking.
tadi permasalahan mana yang paling inti, siapa yang ini, kira-kira mana nih mau yang diambil, ini mah nggak terlalu ini, nah, seperti itu ya. Target customer, betul, harus tentukan target customer. Kalaupun mau disegmentasi lagi boleh, misalkan saya target customernya mahasiswa, tapi mahasiswa yang misalkan mahasiswa yang menggunakan layanan mobile, bisa seperti itu. Tapi harus benar-benar mahasiswa yang menggunakan layanan mobile. Terserah mobile apa, banking itu bisa. Tapi penting sesuai targetnya dulu. Di segmen lagi ya boleh, bisa seperti itu ya. Jadi yang kelompok 5 ini belum lolos, tanya kurang mendalam. Nah, kedepannya bakal susah. Kamu membuat ke persona ini belum ini, saya bilang jangan sampai tanyanya bebas ya. Kalau itu yang penting target customer-nya sama. Kalian mah itu tergantung kalian, soft skill kalian masing-masing. Nanyanya gimana? Jangan mengarahkan. Biar mereka tuh cerita gini teman. Kalian boleh itu mengembangkan dari pertanyaan misalnya tadi. Betul. Kegiatan saya apa? Misalkan beres-beres gini. Tanya lagi. Kalau boleh tahu, ibu bangun tidur jam berapa? Beres-beres dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, tadi terus masak. Misalkan bicara masak jam ini. Kalau masak, belanja gimana? Itu boleh. Jadi kan berdasarkan apa yang udah diceritakan. Kita gali lagi. Itu boleh menanyakan hal yang emang sudah diceritakan. Jadi kita kembangin lagi. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi kelompok 5 belum lolos. Oke, sekarang kelompok 1. Nah, ini juga belum lolos. Kenapa? Karena di sini kamu langsung menentukan, udah ada topik wawancara aplikasi perjalanan. Kamu itu tidak mengarahkan, nggak ada topik. Kalaupun ini boleh seperti ini, kayak tadi, target customer-nya, misalnya saya lebihnya, customer-nya pengguna. Nah, misalkan pengguna KRL, bisa. Berarti kan bukan berarti harus mahasiswa. Tapi nggak ada topiknya langsung, khusus yang ini, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada topiknya. Itu ya, jadi ini belum lolos. Karena sudah ditentukan topiknya kamu tuh dari awal. Terus dari pertanyaannya sama semua. Kurang mendalam juga, karena nggak akan mendalam. Karena kamu kan udah menentukan topiknya, temanya. Gitu. Terus di sini juga sebenarnya nggak dapat apa-apa. Kamu tentang contoh aplikasi, di sini kan aplikasi perjalanan. Ya. Nah pertanyaannya ternyata lebihnya ke Traveloka. Pas ditanya, jawabannya Traveloka semua. Karena kan kamu ada pertanyaannya, pernah melakukan pembelian tiket online sebelumnya? Ada yang jawab, sering. Misalkan seperti apa aplikasinya? Dijawab Traveloka. Ditanya lagi kamu Traveloka tuh misalkan seperti apa, bla bla. Ternyata jawabannya bagus semua. Ada user friendly semua. Gitu. Jadi nggak ada, ya apa yang mau kamu ambil? Seperti itu. Itu ya. Kalaupun mau bikin yang sama, nah kamu harus lebihnya kok ini penelitiannya yang pengguna Traveloka semua. Berarti itu harus banyak semua pengguna Traveloka ada berapa. Nah di situ baru tanya, bisa perbandingan, istilahnya itu kayak perbandingan, kayak skripsi itu, kamu tuh dapat judul itu kadang kan ada referensinya, penelitian terdahulu dan seperti itu. Misalkan kayak skripsi 10, misalkan referensi terdahulunya 10, sama ini juga seperti itu. Berarti hanya Traveloka aja, banyak yang lainnya. Ya, jadi ini udah mengarahkan seperti itu. Makanya ya udah, berarti ini mah di situ aja muternya, karena kamu udah menentukan. Permasalahannya juga belum tergali. Nah di sini apa disebutkan kamu kesimpulannya itu, penelitian ini mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana cara kerja dari aplikasi. Nah ini kan kita menggali permasalahan, bukan mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi. Ya, meskipun sini keunggulannya ada, beberapa kelemahan. Nah sebenarnya kelemahan nggak ada. Kalau secara ini disebutkan nggak ada. Pengguna yang tadi di wawancara tuh kebanyakan ya nyaman-nyaman saja. Nah itu ya. Karena kamu lebihnya dari sisi aplikasi, bukan dari sisi pengguna permasalahannya yang udah ada. Ya. Jadi kelompok 5, 1 belum lolos. Silakan perbaiki. Lebih gali loh. Tanyaan itu nggak mungkin cuma sedikit. Nah, makin dalam lagi. Ya, ini kelompok
Ini yang ada Alia, Farhan, Gita, Mary, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Pak. Oke, 2. Oke, kelompok 2 ini saya udah lihat juga. Nah, ini kalau saya bilang pertanyaannya tetap ada Kelompok satu 2, Pak. yang diarahkan. Ada yang tetap diarahkan. Itu kesalahan kamu. Kata kuncinya apa? BK. Kata kuncinya BK. Mengarahkan. Padahal dari wawancaranya udah bagus. Kalau saya lihat tuh. Udah bagus. Nah, tiba-tiba kamu langsung kayak ada kata kuncinya itu. BK. Itu. Ya langsung ini BK. Itu kurangnya itu situ. Ya, contoh kayak langsung kalau di kampus saya kan sebelumnya ada kayak BK gitu. Nah, itu kan sama aja kayak menganjurkan itu. Jangan. Jadi biar mereka yang cara sendiri itu. Itu. Nah, padahal di sini juga ada kalau ini lebihnya mereka tuh pengennya ada yang oke, butuh yang ahli, benar. Tapi ada yang saya butuh teman bicara aja, curhat aja biasa. Berarti kalau yang curhat kayak gitu, nggak mau kayak orang yang ahli kayak gitu. Karena nah itu senangnya kayak enjoy. Ibaratnya kayak saya seneng kamu nanya gini, saya ibaratnya kayak curhat tuh kan. Saya tidak langsung berarti butuh teman bicara atau butuh pendengar. Saya nggak akan nyebutin siapa ya, bacanya kan ada yang terima kasih mereka tuh karena ibaratnya terima kasih kamu mau mendengarkan tuh. Berarti sebenarnya tapi kamu dari kuncinya BK semua. Jadi sebenarnya kamu ya tuh mengarahkan ke situ aplikasinya. Nanti buat produknya padahal belum tentu. Bukan ke situ. Kalau BK itu sebenarnya lebihnya. Nah, kata tadi misalkan ahli, apakah yakin BK itu ahli? Gak semua petugas EHLA tuh yang di BK itu misalkan psikolog kayak gitu bukan. Apalagi misalkan kamu BK-nya lebihnya di kampus misalkan. Kadang-kadang bukan psikolog. Nah itu. Apakah arahnya ke situ atau misalkan lebihnya ke arah konsultasi. Nah, konsultasinya baru isinya para psikolog kayak halo dokter, ini mah kamu lebihnya ke misalkan psikolog. Bisa itu mah tapi kan balik lagi ke permasalahan apa yang di ininya. Jadi kalau bisa ini udah bagus, cuma kesananya tiba langsung ngambang. Nah, itu. Tuh. Kayak yang lainnya ini udah bagus, pelajaran banget. Ya tuh kegiatannya banyak. Wah, disebutin nih. Mengatur mengelola administrasi, membuat mengelola surat menyurat. Wah, udah banyak. Kamu cuma jawabnya, oh lumayan banyak ya, pas udah disebutin. Nah, tapi di situ kamu jadi ngambang. Kenapa nggak tanyakan lagi yang tadi itu mereka sebutkan lebih detailnya seperti apa? Langsung mah ganti kalau di luar kampus. Nah, sebenarnya itu bisa digali lagi seperti apa? Itu. Baru kesulitannya kalau banyak kegiatan. Kendala pasti ada. Nah, sulit membagi waktu. Disebutin kayak narasumbernya. Kalau jadi ini asisten kuliah seperti ini. Tapi kamu langsung nanya lagi terkait kendalanya, cara mengatasinya seperti apa? Sharing, lebihnya sharing ke cutting dia nyebutnya kan. Itu lebihnya. Ya, kakak atas ya, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi di sini langsung kamu juga, kenapa enggak misalnya tuh ke BK buat sensornya? Itu berarti menyarankan. Seperti itu. Jadi kan di sini udah ketahuan topiknya, temanya pasti itu. Kamu tuh mengarahkan. Padahal belum tentu. Yang dibutuhkan tuh itu. Itu loh. Kurangnya. Jadi ini tuh, ya ini lolos dengan catatan, kok saya bilang. Padahal banyak permasalahan lain kok saya lihat ya. Itu yang bisa diambil tuh. Dikembangin lagi gitu, jangan sampai ngambang. Udah, kamu yang lain. Pada itu masih bisa digali lagi. Kalau saya gitu, itu bisa lagi. Tuh. Jadi pertanyaan kembangin yang pasti masing-masing nggak usah nanya yang ini penting dari customer sama udah nggak usah kamu nanya apa saja nggak boleh jangan biarin masing-masing itu teknik masing-masing kan biar beragam lebih banyak kan lebih bagus kalau disamakan ya itu nanti jawabannya juga seakan kayak buatan gitu kalau diarahkan gitu. Ya jadi yang kelompok 2 lolos dengan catatan perbaiki lagi itu kelompok 2. Oke sekarang kelompok berikutnya ini kelompok 3. Saya lupa lagi. Tadi ada kok yang bagus. Saya lupa lagi. Kelompok mana? Oke, ini kelompok 3. Nah, ini kekurangannya. Ini juga sama. Ini secara
ini udah diarahkan. Ini di sini topiknya, temanya pakai wifi atau internet data, itu pasti ada gitu. Nah itu juga udah diarahkan seperti itu, makanya nggak akan berkembang lagi. Ya udah situ aja. Jadi secara permasalahan kamu tuh jadi nggak general, nggak banyak, nggak luas, apa? Karena udah diarahkan seperti itu, ya itu. Tuh. Jadinya seperti itu, ya. Padahal kamu udah banyak tuh pakai, tapi ya sayangnya itu kamu kurang digali lagi sayangnya. Jadi kalaupun mau, kamu lebih targetnya misalnya apa? Pengguna wifi, berarti targetnya pengguna wifi, jangan mahasiswa seperti itu. Nah tapi benar-benar yang pengguna wifi, tapi jangan sampai mengarahkan. Kalau benar pengguna wifi, lebih ya misalnya pengguna wifi iya, pengguna wifi untuk apa, bla bla. Tapi jangan sampai mengalahkan. Seperti itu, biarkan mereka yang cerita. Itu lebihnya seperti itu. Nah ini juga silahkan perbaiki, ya. Yang ini lolos bersyarat juga sama, silahkan perbaiki. Sayang ini udah banyak, tapi ya itu udah lebih digali lagi pertanyaannya. Jadi kalau saya bilang ya, ini biasanya pertanyaan itu yang bagus sampai benar gali dari satu narasumber target itu bisa sampai 50 lebih kayaknya. Karena kan ada dia jawab apa, kamu langsung gali lagi, dikembangkan lagi. Itu baru yang situ. Nah, langsung loncat ke yang lain. Ini udah cukup. Nah, misalkan loncat ke yang lain. Nah, topik pembicaraannya yang diceritakan, kembangkan lagi. Sebenarnya seperti itu. Jadi nggak mungkin dikit pertanyaan seperti itu. Itu ya balik lagi ke soft skill kamu. Tanya. Jadi kalau bisa dikatakan gampang, nggak juga. Semua orang bisa nanya kok, bertanya. Kita pengen lebih detail. Pergi ke pasarnya menggunakan apa? Itu nggak apa-apa kan, pengen lebih detail. Tapi jangan tiba-tiba harus nanya, Anda pergi ke pasar pakai apa? Padahal dia belum jawab apa-apa, belum apa. Anda belanja pakai apa? Padahal belum ini. Seperti itu. Ya, digali lagi seperti itu. Jadi kelompok 3 juga sama kayak kelompok 2. Bersyarat. Oke, sekarang kelompok 4. Oke. Nah, kelompok 4, kalau saya bilang ini yang lolos. Sebenarnya bisa dikali. Nah, ini salah satu contoh ya. Contoh ya, saya nggak akan baca sampai akhir. Nah, ini sebenarnya kalau kamu bisa ambil, ini bisa dikembangkan lagi loh. Dengan catatan meskipun lolos, kamu bisa dikembangkan lagi loh, gali lagi. Nah, di sini kamu lebihnya itu berkutatnya di biaya kamu tuh pengeluaran. Kalau ini lebihnya, ini lolos, tapi akan lebih baik lagi, kamu gali lagi masalahannya apa. Udah bagus, saya bilang. Ada yang lainnya. Nah, cuman ya tadi kadang kamu tuh udah nanya itu bagus, nggak dikembangkan lagi. Malah langsung nanya yang lain lagi, jadi masih general lah, masih umum. Itu seperti itu. Ya, bukan berarti semuanya. Ya, ada lah. Gitu. Ya, jadi yang kelompok 4 tuh lolos, tapi akan lebih baik. Ini lagi. Makanya biarin masing-masing anggota sesuai mereka sendiri. Jangan ngasih tahu, saya ngasih pertanyaan ini aja. Boleh, semuanya seperti itu ya. Dan juga ketahuan kok. Ini juga akan kepake nanti kalau kalian pas skripsi. Itu kan salah satunya dapat datanya dari mana? Hasil wawancara. Wawancara. Nah kalian tuh nanti itu kan produknya, skripsi itu, kalau STB itu kan harus produknya kalau nggak aplikasi hardware. Itu berdasarkan dari permasalahan. Permasalahan itu bukan berarti kita yang nentukan. Kan misalkan kita mau studi kasusnya PLN. Saya mau buat sistem informasi. Pasti PLN ternyata. Lah, kita nggak bisa. Saya mau buat sistem informasinya nggak bisa lah seperti itu. Punya masalah PLN. Ya ini juga sama kayak gitu. Jadi dia tuh berdasarkan permasalahan, bukan kita udah topiknya ini. Itu akan lebih baik, akan lebih luas lagi. Ya, jadi yang kelompok 4 itu lolos, tapi akan lebih baik kalau diperbaiki lagi detailnya itu. Jadi jangan itu kamu kembangin lagi, ada yang kurang dikembangkan sebenarnya. Ya, ini kelompok 4.
Ya. Bukan berarti semua ya. Kan ada dari satu kelompok itu beberapa orang ngirim. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Ini kelompok 7. Oke, nah ini juga termasuk nggak semua sih, tapi ada ya seakan-akan jadi kamu tuh ini benar curhat cerita, tapi bukan menggali masalah sebenarnya. Jadi lebihnya itu, jadi kayak kita bertanya tentang kayak usaha mereka seperti apa, udah, tapi nggak detail lagi. Nah itu sama juga ini kayak ngambang juga ya. Ya ini juga harus diperbaiki. Oh, ini dari pertanyaan juga kamu masih tadi karena kurang dikembangkan ya, makanya kurang dapat. Ada pertanyaan aja kurang kurang detail. Tadi saya bilang biasanya kalau yang lebih detail itu sampai 50 loh. Jarang yang di bawah 20, nggak mungkin. Ya ibaratnya ingat aktivitas sehari semalam itu kayak kamu disuruh cerita sehari semalam apa saja. Nah, pasti kan lebih nanya. Bayangin nanya orang sehari semalam kegiatannya apa saja. Yakin kamu nanya kegiatan itu semuanya terjawab hanya dari 20 pertanyaan? Nggak mungkin. Karena itu kan bisa dikembangin lagi. Kayak contoh ya kayak kuliah. Kuliah di mana? Satu. Jawab. Misalkan kayak kampus ini. Kita nggak tahu kampus ini lokasinya di mana. Itu kan berarti pertanyaan kedua. Ini jurusan apa? Itu 3. Kayak gitu. Berarti seperti itu detail tuh. Ya. Jadi ini juga kelompok 7 itu belum lolos. Kelompok 7. Silahkan lebih detail lagi. Gali. Jadi ngambang kalau saya bilang tuh. Tanya ngambang udah selesai aja gitu. Terus, nah ada juga kalian itu sebenarnya ada yang kalau saya bilang tuh target customernya sama. Ya kalau saya lihat contohnya ini Bayu Pamungkas itu sumbernya. Jangan ya kalau bisa. Itu yang satu lebihnya ke arah mana, satu ke arah mana. Itu ya. Makanya yang benar tanya kamu target customernya apa? Apa ya? Dari pertanyaan juga disamakan. Ini pertanyaannya sama semua. Bahkan masing-masing tuh. Terus ya emang nggak dikembangkan, kamu udah kayak ada topik udah diarahkan. Seberapa lama menggunakan smartphone? Oke, kamu targetnya apa? Pengguna smartphone atau apa? Jelaskan. Terusnya tiba-tiba langsung aplikasi apa yang sering Anda gunakan, sistem operasi, informasi apa yang sering Anda cari. Tuh. Jadi sebenarnya juga nggak detail. Ini nanyanya ke emang tadi contoh Bayu. Udah aja ngambang, nggak dapat gitu. Permasalahannya apa? Nggak ada. Oh saya dapat dari sini. Jujur aja. Ini belum lolos. Kelompok terakhir. Nah ini juga belum lolos. Kenapa? Ya kayak topik kamu udah ada langsung tentukan permasalahan dalam menabung. Ya, tuh, itu udah ketahuan. Ada pertanyaan juga. Itu. Tuh ya. Jadi silahkan perbaiki lagi. Yang udah lolos juga silahkan dikembangkan lagi, itu kan lebih baik lagi. Itu. Itu. Oke. Jadi yang benar-benar lolos meskipun harus lebih dikembangkan lagi cuma satu ya. Kelompok berapa? Tadi yang saya sebut
Kelompok 4, Pak. Ya, itu 4 ya. Tapi yang seneng, kamu lebih baik kembangin lagi ya. Karena itu bisa buat, ya itu semakin banyak opsi akan lebih baik buat kamu loh. Ya sama, kayak skripsi, kamu kalau ngajuin judul 1, yakin diterima? Enggak kan? Dikasih 3 aja, belum tentu 3-3-nya diterima, bener nggak? Tapi lebih banyak opsi akan lebih baik kan, pilihan. Cara terima yang lainnya bisa seperti itu. Itu lebihnya seperti itu. Nah yang lain juga lolos dengan syarat, nah itu berarti perbaiki. Nah itu pokoknya jangan kamu nentuin tema, udah biarin ambil aja apa adanya. Sebenarnya dari situ bisa nanti tuh kamu berarti ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Seperti itu. Gali lagi, ya itu balik lagi. Soft skill kamu, cara kamu wawancara. Saya lihat ada ya sampai lihat di itunya kan dia berterima kasih. Akhirnya dia curhat tuh. Tapi sebenarnya dia mah bukan butuh itunya, butuh teman bicara. Oh itu permasalahannya, ya kadang kan orang itu kayak gitu. Gak mau kayak ke ahli kayak gitu sebenarnya. Pengen meluapkan aja itu permasalahannya. Tapi nyantai. Nah itu kadang kan ke ahli mah kita segan kadang. Kalau kalian lihat ini kan baru 1 orang loh. Kalau kalian lihat dari data, orang itu lebih segan. Yang sebelumnya tuh. Kadang kenapa? Gak mau kayak yang ahli, kayak psikolog, kan udah dijawab kan? Karena rata-rata masyarakat kita tuh nganggap yang psikolog tuh orang gila, yang punya penyakit jiwa, gangguan mental. Makanya ngapain ke situ? Nanti bisa anggapnya saya orang gila. Ya, yang wawancara itu, tahulah ya saya nggak menyebut namanya. Ya itu, sebenarnya orang tuh lebih senang, itulah kayak gitu. Ya, karena kamu pendengar yang baik kan dia akhirnya cerita yang lain gitu kan. Kembangin lagi, kembangin. Kok bisa digali lagi seperti itu. Nah, banyak loh. Ya ibaratnya kayak kamu, balik lagi lah ke diri kamu sendiri. Kamu kan pasti punya banyak permasalahan yang ada di diri kamu, misalkan yang belum tersampaikan. Nah, gimana caranya? Banyak kayak gitu. Kamu itu bisa mengeluarkan permasalahan kamu tanpa orang nanya. Gimana caranya? Nah, kamu kan kayak kadang nggak mau ke orang tua, kadang ke teman sendiri juga nggak mau. Kalau orang yang teman sendiri kan dia udah tahu, takutnya dia tahu belang saya, cerita yang lain. Kadang kan kayak gitu. Saya nggak mau ke ahli, dianggapnya nanti ke tadi psikolog seperti itu, orang gila. Saya lebih baik itu ke orang yang nggak dikenal. Kadang kan lebih baik. Mau saya ini dua cerita-cerita dia kan nggak tahu, nggak kenal. Nah, ibaratnya simpelnya seperti itu. Ya gitu. Kalau orang lagi ngobrol enak, santai, pasti cerita. Ngalor ngidul lah istilahnya. Kan mungkin pernah lagi ngumpul, padahal kan nggak ada yang nanya gimana. Tiba-tiba malah ada asalnya mas sesi ngobrol biasa, tiba-tiba jadi sesi curhat, ada orang cerita gini-gini. Mungkin pernah kan ngalamin kayak gitu. Itu karena udah connect istilahnya tuh, makanya ya itu sampai cerita. Padahal kita nggak nanya loh. Udah nyambung bisa merasakan. Ada orang tuh lihat, ini mah orangnya kayaknya enak lagi pendengar. Makanya saya mau cerita. Tapi ada pas lihat orangnya, pas dia nanya gini aja, dia udah malas. Saya mah gak mau cerita lagi, ini mah orangnya kayak gini. Awas loh. Makanya di situ ada yang namanya soft skill tuh seperti itu. Dan semua orang bisa loh. Dan semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Penanya yang baik. Nah itu. Ya itu yang harus kalian baikin ke diri kalian tuh. Pengen lebih bisa menggali, harus jadi pendengar yang baik. Dan penanya yang baik. Itu silahkan balikin lagi ke diri kalian masing-masing. Nah ini kayak belajarnya tuh kayak gini. Kalau pengen tahu susahnya, kalian coba nanya ke anak kecil. Anak kecilnya yang umur 5 balita aja lah. So kalian bisa nggak nanya ke balita, dia punya masalah apa? Banyak kayak gitu, simpelnya latihan tuh. Kadang mereka itu kan tahu apa, tapi kan nggak tahu apa maksudnya, keluarnya apa kata-katanya. Kayak gitu. Dia sampai paham gimana maksudnya. Ya itu makanya butuh teknik lagi. Wawancara itu masuk penting loh. Cara mendapatkan data yang paling baik itu wawancara dibanding yang lainnya. Dan sampai kuesioner, kuesioner itu validitasnya rendah. Kadang-kadang orang jawabnya asal, males. Wawancara itu sangat penting. Ini nanti juga kalian kepake pasti ini wawancara. Contohnya di apa? Nah, itu nanti buat skripsi
Dapat data, mana datanya? Tahu ini masalahnya dari mana? Dari wawancara, Pak. Oke, wawancaranya berapa orang? Ini kan kamu sudah dikasusnya misalkan untuk di sekolah ini muridnya ada berapa? Ini kan pemakaian nanti sekolah ini, iya. Tapi kenapa muridnya cuma satu yang di ini? Itu nggak mewakili, misalnya seperti itu. Wawancara itu kan harus seperti itu. Lebih banyak data akan lebih baik data setnya. Itu, ya. Silakan perbaiki, kembangin. Ini kedepannya akan kepake misalnya nanti buat skripsi juga di pembelajaran kalian nanti itu. Karena skripsi juga seperti itu. Kalian itu studi kasusnya dulu sebenarnya. Jadi bukan nentuin judul loh. Gak ada orang yang nentuin judul. Biasanya kalau orang udah langsung nentuin judul, tanpa ada objeknya dulu atau studi kasusnya, subjeknya, berarti bohong. Berarti dia itu sebenarnya udah punya aplikasinya atau produknya, baru dia hanya mengganti studi kasusnya. Beda kalau bener kalian tuh jujur, kayak KP lah. Kalian tuh KP kan bukan berarti saya mah KP di sana saya pengen ngerjain ini. Enggak kan? Pada sana mah gimana yang di sananya tempat kamu KP, kamu bagian ini buat ini tuh kan, buat kamu nentuin ya sama kayak gini macam satu masalah bukan kamu nentuin, kamu punya masalah ini mengarahkan ini enggak, itu ya prinsipnya. Silakan belajar lagi, kamu tuh sebagai mahasiswa harus bisa seperti itu ambil. Jadi segi permasalahan berdasarkan target customer harus bisa, mau gak mau. Kenapa? Skripsi aja sama kayak gitu nanti dari data. Apalagi skripsi itu lebih luas lagi loh sebenarnya nanti ilmiahnya, jawabannya. Kenapa? Karena ya misalkan ada seminarnya, proposalnya kan, itu menentukan kelulusannya seperti itu. Ya, contohnya ya sama sebenarnya di ini juga seperti itu. Cara tuh ke produk market fit tuh sama awalnya dari customer-nya, menggali permasalahannya, kebutuhannya lebih detail, lebih banyak opsi akan lebih baik. Karena nanti itu pas kalian menampilkan di persona juga pasti komplit lengkap, semuanya ada di situ. Nah itu kan nanti juga akan ketahuan pain gain-nya dari customer tuh. Itu kan dari situ sebenarnya, dari wawancara yang detail banget itu situ. Jadi bukan berarti kalian nggak nyambung, nggak dari permasalahan tiba-tiba bikin persona, langsung bikin value proposition-nya tiba-tiba ada, nggak mungkin. Itu semua tuh nyambung loh. Makanya kelihatan kondisi ini mah nggak nyambung, masing-masing berdiri sendiri, itu ya nggak benar. Situ ya, silahkan kalian gali lagi, latihan, anggap latihan. Gampang-gampang susah wawancara tuh. Nah, tadi orang itu kadang ada yang mau curhat, tergantung orang yang tadi pendengarannya baik atau enggak. Karena lihat aja udah malas, baru kamu nanya aja dia udah malas, bisa jadi berarti udah lihat mungkin kamu ya bukan tipe yang itu. Mungkin bisa jadi kamu tuh mukanya ternyata udah muka malas, muka ngeselin, nggak tahu kan. Ada mungkin kamu juga pernah nggak mau mukanya aja gini, atau attitude jelek atau apa, hanya kamu nggak mau seperti itu. Ini dari sisi arah sumber seperti itu. Ya silakan gali lagi, pasti kepake terus sekarang tuh data. Wah, data tuh sangat penting sekarang. Data bisa jadi nih dari kamu kasih sekarang aja wawancara banyak data itu bisa dipakai tiba-tiba, ini bisa dipakai juga buat skripsi, bisa jadi loh datanya. Jadi kamu tuh nggak diulang lagi. Nah kebetulan nih saya dulu pernah ini, ya udah ini aja pakai karena dari segi permasalahan ini. Nah saya mau diimplementasikan, nah implementasikannya di skripsi, bisa kan? Itu bisa jadi itu. Tapi benar, harus benar wawancaranya, datanya benar. Itu akan lebih baik. Silakan, ada yang mau tanyakan? Pak, Ya, itu di e-learning kan ada slot tugas ya Pak? enggak, Itu bukan. dikirimkannya Enggak usah. yang Cuma kan nggak wawancara. usah. Iya, Itu mah karena udah syarat di aja. classroom. Ya, syarat aja itu mah. Jadi di e-learning itu pertemuan 11-12 ternyata digabung. Kalau yang sekarang tuh. Jadi nggak ada pertemuan 12 kayak gitu, 11-12 digabung, tapi syarat
temuan 12 itu harus ada tugas atau materi. Sama aja masuk ini aja tugas. Jadi enggak ya, nggak usah ngumpulin. Syarat aja. Oke, ada lagi? Iya, Silakan. terima kasih. Pak, Ya, silakan. Pak kalau pertanyaannya dikembangkan lagi itu narsumnya narsum yang sama atau beda lagi, Pak? Boleh yang sama. Kayak kamu kalau baru kan belum tentu. Ya. Iya, Pak. Jadi boleh yang sama, boleh yang baru, terserah. Kan bisa jadi permasalahan narasumber beda-beda. Meskipun targetnya sama. Maksudnya target customer-nya ya, bukan orang yang sama. Target customer-nya sama. Misalnya kamu misalnya wawancaranya kamu dan customer-nya misalkan daerah kamu yang bisa, ini contoh dulu ya. Lebih baik yang nggak kenal. Misalnya mahasiswanya, kamu nanya yang mahasiswa pertama udah dapat misalkan. Kan ada rinciannya, kamu udah catatannya, misalkan rekamannya, terserah. Yang kedua, oke, bisa jadi pertanyaannya sama tuh cuman di awal aja. Kayak misalkan bener mahasiswa, umur, nama, misalkan itu kuliah di mana, jurusan. Tapi kesananya bisa jadi beda. Kenapa? Bisa jadi dia ceritakan tuh dia mah arahnya kemana dulu, bisa jadi kan gitu kan. Contoh kayak kamu, dia lebih misalkan kuliah di ini kesulitannya apa, nggak ada, berarti kan udah tutup. Kalau nggak ada, berarti harus cari yang lain lagi. Misalkan itu. Jadi seperti itu kembangkan tuh. Jadi nanti tuh makanya emang bener nggak mungkin dapat dari satu orang, nggak mungkin. Ya simpelnya gini aja, contohnya kamu dari pertanyaannya harus beda ya. Ini kan sesuai dari yang dikembangkan saat wawancara. Misalnya kamu wawancara 10 target customer yang sama, misalkan mahasiswa yang masih aktif. Dari 10 itu kamu kembangkan. Kira-kira dari 10 itu nanti akan dapat nggak permasalahan yang sama, tapi dari sisi target customer, bukan kamu yang mengarahkan loh. Kalau mengembangkan boleh. Nah dari situ sebenarnya, oh berarti ternyata dari 10 ini 8 nih sama nih titik masalah yang ini. Nah itu berarti poin 1 misalnya. Ternyata dari 10 itu ada lagi yang sama masalah ini 7. Berarti masalah yang kedua. Itu kan di ranking nanti. Jadi kamu ranking misalnya mana yang paling banyak, itu bisa jadi, nah itu misalnya contoh buat persona 1, persona 2 gitu. Lebih banyak lebih baik. Sama emang sekarang kan data set. Makin banyak data lebih baik. Machine learning data set. Apapun sekarang bicara data. Data analis. Datanya dulu, makin banyak data makin baik. Itu kan yang diujinya, di tesnya. Itu ya. Silakan. Balik lagi, emang ini skill kayak masing-masing loh. Dia belajar. Jadi kalau semua pertanyaannya sama, itu berarti kayak udah di skenario kan. Gak akan benar-benar dapat yang mendalam karena kamu mengarahkan. Kecuali awal, misalnya tadi target customer-nya pengguna KRL. Jadi kamu harus carinya yang pengguna KRL langsung, misalnya ke stasiun KRL. Tanyanya tapi jangan langsung ini, kendala KRL seperti apa? Langsung aja kan, bukan berarti pengguna KRL punya masalahnya di KRL-nya. Enggak, bisa jadi bukan itu kan. Paling nanya kenapa menggunakan KRL, karena kan ini targetnya KRL, nggak apa-apa nih kayak gitu. Tanya misalnya, nah baru situ kendala ini apa, ini, nah baru situ kan kemarin lagi. Paling seputar itu. Misalkan berdempetan seperti itu. Ada yang gerbongnya khusus wanita, tapi tetap laki-laki masuk juga, misalkan. Seperti itu. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi boleh target smart tuh, tadi kan disegmentasi lagi. Kayak anak SD, SD-nya benar, SD umum, pada kalau SD umum kan 1 sampai kelas 6. Atau spesifikasi lagi, disegmentasi lagi. Itu bebas. Nah, kalian itu mah targetnya mana yang mau disasar. Nah itu kayak misalkan saya mau lebihnya ke pengguna smartphone. Nah pengguna smartphone itu banyak loh, luas loh. Direct umur aja ya pengguna smartphone bisa jadi sekarang mah pengguna loh, bukan pemilik ya. Awas loh, kamu misalnya katakannya pengguna smartphone bukan pemilik. Kalau pengguna anak 2 tahun juga udah menggunakan sekarang. Jadi kalau nanti kamu tiba-tiba kenapa pas lihat data yang ternyata yang diwawancara itu ternyata kamu umurnya 20-an, misalkan mahasiswa. Betul. Tapi katanya, ini kan kamu bicaranya pengguna. Anak saya aja yang umur 2 tahun udah menggunakan. Berarti kamu kurang menyeluruh loh. Nah, kita awas hati-hati loh. Itu. Karena ini umum banget. Maka bisa jadi disegmentasi lagi.
mahasiswa pengguna smartphone atau mahasiswa aktif pengguna smartphone itu bisa itu. Pengguna aktif berarti kan semester 1 sampai semester akhir. Yang penting masih aktif. Tapi yang menggunakan smartphone, awas bukan mobile phone, beda lagi smartphone. Itu kan disegmentasi lagi, boleh seperti itu. Nah, kalau sebenarnya mahasiswa kayak gitu itu umum banget loh sebenarnya. Nah, tadi bisa jadi kan masalahnya itu beda-beda. Kadang beda jurusan beda lagi masalahnya loh. Kadang seperti itu. Itu ya. Silakan ada lagi yang bertanyakan. Jadi nanti kirim lagi ya ke yang sama aja di classroom sampai UAS perbaikan silahkan. Ya kalaupun yang udah lolos silahkan kamu kembangin lagi itu akan lebih baik loh. Ini buat bahan kalian juga apa latihan nanti siapa tahu kepake buat skripsi. Silahkan ada lagi yang mau tanyakan? Gampang-gampang susah wawancara. Tapi ini sangat menentukan. Sama nanti skripsi kalian wawancara dia ngomong A, kalian bikin A, pas dibalikin lagi mau dievaluasi ternyata bukan A, jadi B. Nah kadang itu bisa jadi karena bukan miskomunikasi, karena bukan itu, karena kurang detail, kamu kurang. Nah itu harus lebih detail. Pasar apa? Nah, kendaraan apa? Nah itu. Gak pakai kendaraan tuh luas, banyak kendaraan tuh. Banyak kendaraan seperti apa? Itu ya, harus lebih detail seperti itu. Silahkan, masih ada nggak? Dari saya cukup, Pak. Ya, jadi ini makanya kalau dibilang itu kenapa tim? Ya karena emang harus kerjasama. Makin banyak opsi tim tuh. Ya anggap satu orang berhasil. Nah itu, meskipun satu orang, misalkan kamu dapat 10 narasumber, bukan berarti 10 narasumber itu pertanyaannya sama semua. Nggak mungkin. Ini sesuai pengembangan kadang. Bisa jadi dari 10 itu, dari satu kamu dapat 2 masalah intinya. Dari narasumber yang kedua, kamu dapat cuma 1. Bisa jadi loh. Yang ketiga ternyata ada 5, keempat, 6. Kadang ada yang lebih detail lagi. Wah banyak. Wah disitu kan lebih bagus loh. Kalau kayak gitu sebenarnya opsi lebih banyak tuh permasalahan akan lebih bagus. Bukan berarti nanti diambil semua. Enggak. Kan nanti digabungkan. Mana? Dikelompokkan. Kayak diklasifikasikan nih. Yang sama permasalahannya kira-kira 1 lah. Sama. Yang mirip-mirip. Nah itu nanti bahan untuk jadi 1 persona. Yang mirip lagi yang lain. Persona yang lainnya. Persona yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi silahkan makan. Awas, jangan sampai kalian tuh pertanyaannya ngasih tahu ke anggota yang lain, biarin aja. Yang penting mah target customer-nya semua sama. Hati-hati juga, jangan sampai narasumbernya sama dengan kelompok lain loh. Itu juga bahaya. Kenapa? Karena jadi validitasnya kurang. Bisa jadi kalau seperti itu tuh bisa menjatuhkan kelompok yang lainnya sebenarnya. Kalau data seperti itu tuh. Karena sama juga, orang yang sama, pertanyaan seputar itu juga sama. Jadi kayak gitu nanti dibandingkan nih, mana yang lebih baik. Nah, narasumbernya sama, dia bakal tahu. Yang ini nanya apa, yang ini nanya apa. Ya, usahakannya seperti itu. Jadi boleh disegmentasikan lagi narasumbernya. Mahasiswa cewek khusus saya mah mahasiswa cewek bebas itu mah terserah kalian itu kalau terlalu luas itu saya mah khusus mahasiswanya mahasiswa jurusan teknik informatika nah seperti itu contohnya seperti itu ya jadi silahkan digali lagi. Nah ini latihan juga kalian wawancara soft skill baik lagi orang yang nggak biasa nanya. Nah orang yang biasa nanya juga belum tentu loh untuk menggali kayak gini. Susah. Ya kan tadi butuh soft skill. Tuh. Nah, apalagi sampai orang tuh cerita mempercayai kita sampai dia itu kayak curhat. Itu akan berarti dapat loh. Makanya enak. Nah, dia udah percaya tuh.
Makanya nanti kalau ada lagi butuh apapun lagi, pasti dia akan seneng. Kalau lihat kita lagi tuh, kenapa? Kan dia itu merasa nyaman, udah ngerasa nyaman. Kalau nanti ada pertanyaan yang lain lagi, misalnya mau, pasti dia seneng. Itu, saya yakin. Kalau bisa seperti itu akan bagus. Kembangkan. Itu bisa jadi 50, itu bisa dikatakan 50 lebih kalau saya bilang tuh di atas 50 ke atas misalnya berdasarkan hasil gitu, itu baru dapat tuh lumayan ya. Kayak tadi kan dari ibaratnya 24 jam dia ngelakuin apa saja. Nah itu berarti pertanyaan banyak, nggak mungkin sedikit. Pokoknya jangan mengarahkan intinya nanti. Ya silakan mau tanyakan lagi, kalau enggak akan saya tutup. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, Mer seperti biasa ya, nanti kirim. Iya Pak, absennya masih di link yang sama Pak. Iya, oke. Oke, ya untuk pertemuan kali ini akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Oh ya, kalau saya boleh tahu, kalian udah dapat mata kuliah praskripsi belum? Belum, Pak. Ulin ya diundang ya sama Pak Ahsani? Diundang nggak angkatan? Pernah nggak tentang skripsi? Pernah diundang? Pernah? Ya itu ya, jadi kayak sekarang itu contoh. Nah, kayak tadi saya bilang di SCTB itu syaratnya ya teknik informatika itu produknya yang dihasilkan harus berupa aplikasi atau hardware. Itu syarat wajib itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian itu sistem informasi harus ada metode, algoritma atau modelnya. Nah, banyak yang salah. Metode itu di judul ya. Nah, banyak yang salah tuh metode yang pakai itu malah kayak metode pengembangan perangkat lunak. Di judul tuh misalnya kayak sistem informasi akademik menggunakan metode extreme programming atau menggunakan metode SDLC waterfall seperti itu. Nah, itu salah. Itu metode pengembangan perangkat lunak. Nah, banyak di situ yang nggak pahamnya di situ. Ya. Ya itu. Jadi kalau saya bilang di SCTB itu kayak kemarin berdasarkan rapat dari 100% itu yang lulus tepat waktu skripsi ya. Ini kan informatika. Nggak tahu keseluruhan SCTB. Itu 20%. Yang lulus tepat waktu itu 20%. Malahan sampai sekarang ada yang belum lulus angkatan 2014. Padahal S1 itu kan 7 tahun maksimal. Berarti pemutihan. Tuh, berarti kan banyak sebenarnya yang masih ngantri lah, antrian belum lulus. Itu kan jadi masalah sebenarnya. Tuh. Jadi saya harap kalian nggak termasuk yang itu. Jadi, biar lebih cepat lulus. Ya, silakan lebih semangat lagi. Oke, pertemuan kali ini akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.